Makanya kalau azan duhur itu masih keras suaranya, masih kuat tenaganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan duhur. Kalau maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata maghrib itu. Jangan sampai kau kebangunan, nanti ketiduran lalu bangunnya duhur, dikira sholat maghrib, minum air seteguk, ternyata pas lihat jam 1 saja. Bagaimana ini Ustaz? Batal kami puasa? Jangan, karena itu lupa, sifat lupa. Itu masih makruh. Kecuali kalau kau pura-pura lupa, bangun tidur, makan contoh 1 mangkok, minum kopi 1 cangkir, rokok 2 buah batang, baru kau bilang pura-pura lupa. Kurang ajar memang ini. Atau dia bilang saya dihipnotis, cari itu yang tukang hipnotis seperti itu. Saya juga mau dihipnotis kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati keluarga besar Haji Tolanti, Haji Muhammadiyah Yunus dan Haris Muhammadiyah, Ibu Haja Johar dan sekeluarga, dan yang akan hadir semua tanpa terkecuali ada Haji Agus di sini sekeluarga. Semoga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Puasa ini wajib, kutiba alaikumusiyam. Kalimat kutiba furidah, artinya fardu. Fardunya ini telah tercatat sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam sampai zaman baginda Rasulullah. Kutiba itu telah diwajibkan dari zaman umat terdahulu. Maka disebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini wajib. Tapi bagaimana kalau kita sakit? Kalau kita dalam perjalanan tidak sanggup melanjutkan puasa? Mari aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka bisa membatalkan puasanya, nanti diganti pada hari yang lain. Makanya di bulan Ramadan ini kita butuh 3 persiapan. Yang pertama, siap namanya ilmu dalam beribadah. Karena ada orang beribadah dia tidak tahu ilmunya. Satu contoh. Karena dia tidak tahu ilmunya, dia batalkan puasanya. Kenapa? Karena cium istrinya di siang hari. Kalau cuma mencium tidak ada masalah. Yang penting jangan ada nafsu dan bercumbu. Kecuali kalau cium istrinya orang, itu bahaya. Ya, bahaya sekali itu. Makanya silakan, tidak ada masalah. Yang penting jangan bercumbu. Nanti kalau malam baru gas. Pokoknya gas sampai meledak. Segundo, cuap. Tidak ada masalah. Ini karena tidak pahamnya ilmu puasa dia tidak tahu. Katanya puasa sehat, cocok ini cuma kamu yang berpuasa tidak sehat. Memang Rasul bersabda shaum tasiku, puasa agar kalian sehat. Tapi cara puasa amburadul. Tidurmu, makanmu, makan jam 12. Makan sahur itu, ketiduran jam 2, bangunnya jam 4. Masalahnya dia bangun jam 4 sore. Sudah tidak makan sahur tepat waktu, tidak sholat subuh, tidak sholat duhur. Apalagi kalau kau puasa tanpa sholat? Asarnya dipertanyakan. Karena begitu bangun jam 4 sore langsung masuk kamar mandi. Di kamar mandi 6 jam mandi. Dan tahu berapa jam mandi itu? 2 jam lebih. Nanti azan maghrib bunyi, baru dia keluar dari kamar mandi. Azan maghrib dibunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru keluar. Baru apa Nabi bilang? Alhamdulillah puasa hari ini tidak terasa. Bagaimana mau merasa karena tidur di kamar kurang aja. Yang begini bahaya kalau tidak paham ilmunya. Makanya penting ilmu dalam ibadah. Contoh kita sholat, ada yang tidak mau sholat tarawih karena dia beranggapan bahwa tarawih tidak ada di zaman Rasul. Beginilah kalau mirip tidurnya terlalu banyak dan anti munafiqun kamar. Begitu ditanya pondok pesantren apa? Kamu dulu, apa Nabi bilang? Pesantren kilat. Oh, pantasan dosa. Apa dari pondok pesantren?
Makanya sekali lagi saya jelaskan, tarawih ini nanti populer namanya di masa Abu Bakar As-Siddiq, di masa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Tarawih itu artinya 3 ke atas istirahatnya. Kita berapa kali istirahat? Kalau 8 rakaat, 4 kali istirahat. Itu tarawih. Kalau 2 kali tarawih namanya. Itu sholat lain, sama aja. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berdiri di malam hari mengerjakan sholat, mengharapkan ridho dari Allah, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu di bulan Ramadan. Makanya kita datang bertarawih. Itu sholat lain juga sama, tidak ada masalah. Makanya ini perlu dipahami. Contoh lagi, karena dia lupa. Manusia kan sifatnya lupa. Al-insanu mahalul haddi wa nisyan. Siang hari kita tidak tahu bedakan mana azan zuhur, mana azan maghrib. Inilah bahayanya. Makanya kalau azan zuhur itu masih keras suaranya, masih kuat tenaganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan zuhur. Kalau maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata maghrib itu. Jangan sampai kau kebangunan, nanti ketiduran lalu bangunnya duhur, dikira sholat maghrib, minum air seteguk, ternyata pas dilihat jam 1 saja. Bagaimana ini Ustaz? Batal kami puasa? Jangan, karena itu lupa, sifat lupa. Itu masih makruh. Kecuali kalau kau pura-pura lupa, bangun tidur, makan contoh 1 mangkok, minum kopi 1 cangkir, rokok 2 buah batang, baru kau bilang pura-pura lupa. Kurang ajar memang itu. Atau dia bilang saya dihipnotis, cari itu yang tukang hipnotis seperti itu. Saya juga mau dihipnotis kalau gitu. Jangan pura-pura. Tidak boleh dipermainkan. Kan gampang Ustaz, bisa diganti dengan fidyah. Yang bisa membayar fidyah itu orang yang tidak mampu berpuasa. Makanya disampaikan wa antasumu khairul lakum. Puasa itu baik bagimu. Kalau masih bisa kau ganti puasa, ya ganti puasa. Bahkan bayar fidyahnya saja, karena dia tidak tahu, kasih langsung saja uang. Fidyah itu otomatis intinya ta'amul miskin, memberi makan orang miskin. Kalau uang bisa jadi dia belikan pulsa. Baik kalau pulsa, kalau matop aki. Wajah-wajah kaki merah kalau ketawa. Persis dari bawah karang mukanya kalau bicara. Ini haram permainan seperti ini. Main skater sambil puasa haram, tidak jadi puasa itu. Kenapa bisa Ustaz? Karena tidak boleh. Itu kan permainan yang sia-sia. Apalagi kalau kau menang jual hasilnya, itu judi. Makanya jangan dijual. Bagi-bagi dulu. Berhenti main begitu, lebih baik uang itu bawa ke masjid, bawa ke panti asuhan, bukan panti pijat. Bawa ke panti pijat. Makanya ini pentingnya namanya ilmu dalam beribadah. Penting sekali. Kita harus tahu apa itu infak, apa itu fidyah, apa itu zakat, apa itu sedekah. Infak itu mengeluarkan sebagian harta, sedekah itu apapun jenisnya yang kita berikan, baik diberikan kepada orang yang tidak mampu ataupun yang mampu, karena bentuknya sedekah. Kalau fidyah itu ta'am miskin, memberi makan orang miskin. Kata-kata ta'am di sini para ulama mufassir berbeda pandangan. Satu contoh, tafsir Al-Azhar dikarang oleh Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Abdullah, lahir di Maninjau tanggal 17 Februari 1908. Pernah terkenal dengan tulisannya tenggelamnya kapal Van der Wijk, diperankan oleh Zainuddin dengan Hayati. Saya ini penceramah bro, bukan pelawak. Tapi memang sekarang kalau kita ceramah tidak lucu, tidak laku guys. Karena pernah saya ceramah datar, tidur semua jamaah. Makanya saya ubah ceramah supaya tidak tidur. Ya, saya kasih takut-takut lah. Kalau bukan bahas kiamat, gempa bumi, gunung meletus, tsunami atau mati seperti film Indosiar, tertindih tandong, terjepit gas 3 kilo, atau mati tertimbun sembako karena rajin kumpulkan sembako dan cale, baru tidak ada lulus. Nah tahu nostalgia karena saya cari kakak. Dan saya tahu. Maka saya lupa mulai ceramah seperti itu, tidak ada yang tinggal, sisa nenek-nenek 2 orang di depan. Kenapa ini nenek-nenek bertahan? Saya kira dia sudah tahu, dia sudah sadar. Ternyata cek tolong orang ini mari bertahan sampai bertahan, tidak ada dengar. Dalam tafsir Al-Azhar itu menyampaikan kata-kata ta'am artinya makanan yang bisa disimpan, boleh. Bisa juga makanan yang siap saji.
Karena sekarang ini panti asuhan pondok pesantren, makanan siap saji itu banyak di sana. Kasihan, sampai sahur tidak bisa dimakan. Kenapa? Karena basi. Yang mengantar juga kena macet. Akhirnya pas dimakan basi. Kalau bisa, boleh. Yang penting kadar ukuran makanannya ketika membayar fidya itu sama dengan kadar makanan kita tiap hari. Itulah dijadikan kuah, dibelikan beras atau dibelikan telur, ikan kering atau makanan yang selalu kita makan. Indomie seleraku boleh. Tidak ada masalah karena kalimat di situ ta'am, memberi makan. Memberi makan bukan memberi pulsa, memberi uang cash, bukan. Tapi ini kan tidak ada, biar nanti dia belanja, boleh. Tapi diyakini bahwa itu akan dibawa untuk dibelanjakan makanan. Makanya berikan saja kepada badan amil zakat. Dia yang ngatur. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Makanya dia dapat juga gaji karena dia yang ngatur. Itu. Makanya pentingnya ini punya ilmu dalam ibadah. Karena kalau kita beribadah tanpa ilmu itu salah. Apalagi berilmu tak mau ibadah, itu lebih parah. Yang kedua, persiapan kita adalah persiapan harta. Punya harta. Karena sekarang di bulan Ramadan ini beda dengan hari-hari yang lain. Kalau hari yang lain itu 1.000 kita kasih masuk, maka pahalanya juga 1.000. Tapi kalau di bulan puasa 1.000 kita kasih masuk, pahalanya itu menjadi 700.000 dikali 70 kali daripada sedekah kita. Kita berharap bersedekah mau dapat kebaikan, betul? Mau kita masuk surga? Mau? Berharap surga baru uang patimuran nak kasih masuk di celengan. Kion racun, terlalu besar impian. Kalau mau dapat surga yang baik, perbaiki juga sedekah. Itu saja uang patimuran sudah robek kiri kanan, barangnya sudah miring sepotong. Kalau mau minta surga, bagaimana cara kita sedekah? Begitu kau bikin acara habis-habisan semua kau buat sampai habis uang, tapi begitu sedekah ke orang, begitu sedekah ke masjid, uang 1.000 keluar. Coba baru mengharapkan surga. Kalau kau mau dapat ikan paus, umpannya harus ikan besar. Tidak mungkin kau dapat ikan paus umpamu cacing. Orang Arab bilang mustahil. Makanya itu harus dipahami. Kalau mau dapat yang lebih bagus, umpamu juga harus bagus. Wa man faqatu bi syai'in yukhlifu. Apa yang kau berikan adalah Allah, pasti Allah akan ganti daripada apa yang kau berikan. Katanya bisa bersedekah kepada orang sekitar. Iya, utamanya kepada istri. Suami sedekah sama istri, istri suami harus saling bersedekah sesamanya. Kalau istri bersedekah kepada suami, bagaimana caranya, Ustaz? Ya perbaiki cara makannya suami. Masa setiap hari kau ambil semua uangnya, gajinya, malu kalau cincinmu kecil, batunya kayak batu apa? Selalu kau paksa sayang belikan cincin yang besar, batunya seperti batu durian. Ini gelang memang besar sayang, tapi imitasi lolos bea cukai. Setiap bulan, setiap hari kau makan gajinya suamimu sampai 7 juta, 8 juta, 10 juta, 20 juta tiap bulan. Tapi setiap hari kau kasih makan ikan kering. Kau kira kalau kau mati, itu semua barang-barangmu, anting-antingmu, kalungmu, gelangmu, cincinmu, ada pirang yang nikmati. Itu kau bapak. Hidup yang pirang ya. Itu kau bapak. Nah, sedekah yang baik. Istri, tanya suamimu sedekah baik-baik. Pak, bagaimana kita ini senyum tak mau mendatangkan kebaikan? Kalau kita sendiri pakai cilanya cila palsu, beres nomor, bukan lagi permanen. Kasihan. Hanya kalau mau bermodel istrimu modali, betul tidak? Makanya harus dimodali supaya senyumnya indah. Pulang suami, assalamualaikum, waalaikumsalam papi. Saya yakin suami akan berkata, kerasukan ini mama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir persiapan kita setelah harta untuk kita bersedekah. Persiapan kita yang terakhir adalah persiapan sehat. Makanya itu sobuk tasih puasa itu sehat. Bagaimana mau sehat tadi kalau begitu caranya? Yang kedua, buka puasanya sarkodes sapurato kota desa. Afejet sebelum balas dendam 7 keturunan. Orang buka puasa itu mulailah dengan yang manis-manis, tapi ini nah hantam semua manis, pedis, sama mulai dari jalan kote, jalan tol, jalan poros, sama
Akhirnya muntadir mundur tanpa berita. Orang tengah-tengah pergi sholat maghrib, sholat tarawih, dia setengah mati bolak-balik masuk WC. Mencret. Kenapa bisa mencret? Karena tidak tahan. Ini kan lambung sudah kosong. Mulailah dengan yang manis-manis. Indah makan semua 2 piring, 3 piring, piringnya juga nama. Tapi tidak ada jamaah begitu di sini. Tentara semua jamaah yang soleh dan soleha, bercahaya mukanya karena terlalu besar pantulan lampu dari atas. Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai kesimpulan 3 yang perlu dipersiapkan: siapkan ilmu, siapkan sedekah hartamu, dan terakhir siapkan kesehatanmu sampai di hari Idul Fitri, kemenangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wad dawat wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun. Burung nuri ada di depan mata, burung kakatua ada di jendela. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.